Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Bro, lu kira bahagia itu kalau semua orang tepuk tangan buat lu? Salah besar. Dunia ini udah lama nipu lu. Keberanian buat dibenci itu kunci buat lepas dari hidup yang penuh topeng. Buku ini ngeguncang Jepang, Eropa, sampai viral di TikTok bukan karena isinya manis, tapi karena isinya brutal. Ini bukan motivasi kaleng-kaleng bro. Ini tamparan buat lo yang masih jadi budak likes dan ekspektasi. Elon Musk, Steve Jobs, Lady Gaga, mereka semua punya satu mental. Gua nggak peduli lo suka atau enggak. Yang penting, gua hidup dengan prinsip gua sendiri. Nonton sampai habis atau lo bakal terus jadi cameo di cerita hidup orang lain. Chapter 1. Trauma bukan takdir, lo bisa ganti jalur hidup detik ini juga. Lo masih nyalahin masa lalu buat semua masalah hari ini. Adler bilang, itu cuma alasan yang lo pelihara sendiri. Lo bisa berhenti jadi korban dan mulai jadi sutradara hidup lo sekarang juga. Elon Musk dipecat dari PayPal tapi dia nggak nangis di pojokan. Dia bangkit bikin Tesla, SpaceX dan bikin dunia geleng-geleng. Steve Jobs ditendang dari Apple malah bikin Pixar dan balik jadi legenda. Rihanna pernah bangkrut, sekarang punya Fenty yang nilainya triliunan. Mereka semua berhenti main drama masa lalu, langsung tancap gas. Mau sampai kapan lu jadi penonton di bioskop hidup lu sendiri? Adler bilang, lu bukan produk gagal masa lalu. Lu adalah hasil dari keputusan lu hari ini. Masa lalu itu kayak SIM mati. Lu mau terus pamerin atau ambil SIM baru dan gas ke tujuan lu. Ingat masa lalu itu cuma cerita yang lu pilih buat percaya. Lu bisa tulis ulang cerita itu kapan aja. Jadi jangan biarin masa lalu ngerusak masa depan lu. Setiap detik adalah kesempatan baru buat berubah dan jadi lebih baik. Chapter 2, berhenti ngejar disukai, itu lubang hitam yang ngisap jati diri lu. Lo buka HP, scroll story, nunggu likes, nunggu validasi. Tapi sadar nggak, makin lo butuh pengakuan, makin lo jauh dari versi terbaik diri lo sendiri. Adler bilang, akar penderitaan manusia itu relasi dan racunnya adalah obsesi buat disukai semua orang. Lo bilang ya, padahal pengen bilang enggak. Lo senyum padahal hati lo panas. Lo posting bukan karena pengen, tapi takut invisible. Lama-lama hidup lo kayak reality show yang lo sendiri nggak betah nonton. Adler ngajarin, lo nggak bakal pernah bisa disukai semua orang. Dan itu normal. Keberanian buat dibenci itu tiket buat jadi otentik, bukan duplikat. Billie Eilish, Lady Gaga, J.K. Rowling pernah dibully, pernah dihina, tapi mereka tetap jalan terus. Karena hidup bukan soal tepuk tangan, tapi soal suara hati lo sendiri. Hidup yang lo pakai buat ngejar likes, biasanya nggak pernah cukup buat ngejar mimpi. Jangan biarin opini orang lain ngatur hidup lo. Lo yang pegang kendali, bukan mereka. Kalau lo terus-terusan cari pengakuan, lo bakal lupa siapa diri lo sebenarnya. Jadi, mulai sekarang, fokus ke apa yang bikin lo bahagia, bukan apa yang bikin orang lain seneng. Chapter 3, fokus ke urusan lo sendiri. Adler kasih satu cheat code yang jarang banget diajarin sekolah. Separation of tasks, artinya hidup lo itu tanggung jawab lo. Hidup orang lain bukan urusan lo bro, tapi kenyataannya banyak dari kita yang masih nyangkut di beban yang bukan milik kita. Lo kesel karena orang gak suka lo capek mikirin omongan mereka. Padahal itu semua bukan tugas lo. Tugas lo cuma satu, jalanin hidup lo sebaik-baiknya. Perasaan orang, reaksi mereka, itu di luar kendali lo. Warren Buffett nggak peduli dibilang membosankan, tapi dia tetap cuan terus. Jeff Bezos diketawain pas jual buku dari garasi. Sekarang dia ngatur jalur logistik dunia. Gimana mereka bisa segokil itu? Mereka berhenti mikirin omongan orang dan fokus ke game mereka sendiri. Tapi lu masih ribet nge-scroll komentar, masih baper kalau temen nggak kasih emoji di story lu. Bro, hidup lo terlalu mahal buat lo jual ke opini orang. Karena kenyataannya, makin lo kejar semua ekspektasi, makin lo jauh dari suara hati lo sendiri. Separation of tasks itu kayak bikin pagar di sekitar jiwa lo. Lo tahu batasan. Lo tahu mana yang harus lo urus, mana yang cukup lo lepasin. Lo bukan penyelamat, lo bukan badut, dan lo pasti bukan tempat sampah emosi orang lain. Penting banget buat lo ngerti. Kalau lu terus mikirin reaksi semua orang, lu bakal burn out tanpa dapat penghargaan. Karena nggak semua orang akan paham perjuangan lu. Dan yang lebih pahit, kadang mereka nggak peduli juga. Jadi mulai sekarang, kalau ada orang nggak suka sama lu, cuekin. Kalau ada yang ngomongin lu di belakang, biarin. Karena urusan mereka bukan hidup lo. Urusan orang itu kayak sampah tetangga. Makin lo urusin, makin bau hidup lo sendiri. Chapter 4, dibenci itu bonus jadi diri sendiri, tanda lo bukan salinan murahan. Lo tahu kenapa banyak orang stuck di hidup yang ngebosenin? Karena mereka lebih takut dibenci daripada gagal. Padahal Adler udah bilang jelas, keberanian untuk dibenci itu bukan kelemahan,
Itu justru kekuatan tertinggi buat hidup otentik. Hari ini dunia ngajarin lo buat nyari like, nyari validasi, nyari aman, tapi makin lo kejar tepuk tangan orang, makin lo jauh dari suara hati lo sendiri, makin lo sibuk jaga citra, makin lo kehilangan arah. Elon Musk dicaci maki waktu kenalin Cybertruck. Mobilnya dibilang aneh, desainnya kayak mobil masa lalu. Tapi sekarang 2 juta pre-order ngantri. Kenapa? Karena dia nggak main aman, dia main jujur sama visinya. J.K. Rowling ditolak belas penerbit. Dibilang nggak ada yang mau baca cerita anak-anak tentang penyihir. Sekarang Harry Potter bukan cuma buku, itu budaya global. Steve Jobs dibilang keras kepala, nggak mau kompromi. Tapi justru karena itu Apple jadi revolusi. Karena dia nggak ngikutin pasar, dia ngerubah pasar. Apa mereka takut dibenci? Enggak, mereka tahu dibenci itu harga kecil buat jadi diri sendiri. Karena kalau semua orang suka lo, berarti lo udah terlalu ngeblur, udah terlalu biasa, udah nggak punya warna. Dan lo harus siap, begitu lo mulai jujur sama mimpi lo, akan ada yang nggak suka, akan ada yang nyinyir, ngetawain, bahkan ninggalin. Itu normal, itu wajar. Karena masterpiece itu nggak lahir buat semua orang suka. Dia lahir buat nancepin pesan, buat ninggalin jejak. Dan kadang jejak itu bentuknya luka, bukan pujian. Nggak semua orang akan ngerti langkah lo, tapi mereka akan inget jejak yang lo tinggalin. Dan satu hari nanti, yang hari ini benci, bisa jadi yang pertama beli tiket karya lo. Jadi bro, kalau hari ini lo mulai dibenci karena lo beda, karena lo berani berdiri di jalur yang gak umum, gua cuma mau bilang satu hal, selamat datang. Lo sedang jadi diri lo sendiri. Kalau semua orang suka lo, artinya lo bukan karya langka, lo cuma katalog promo mingguan. Chapter 5, kesimpulan. Bro, kita hidup di dunia yang ngajarin, kalau lo gak viral, lo gagal. Kalau lo nggak trending, lo nggak penting. Tapi Adler datang nendang semua itu dengan satu kalimat. Bahagia bukan soal disukai, tapi soal kontribusi. Hidup lo itu berharga bukan karena follower lo, tapi karena makna yang lo tinggalin di hidup orang lain. Adler bilang, lo nggak butuh semua spotlight dunia. Lo cuma butuh satu alasan kuat buat bangun tiap pagi. Zuckerberg bikin Facebook bukan buat pamer. Dia pengen manusia terhubung. Bukan pengen dipuja, tapi pengen ngasih manfaat. Sekarang, lo bisa nyambung sama teman lama karena platform itu. Itu kontribusi, itu makna. Tapi banyak orang di luar sana kejar bahagia kayak ngejar diskon flash sale. Baru merasa hidup kalau dipuji. Baru merasa cukup kalau dibandingin. Padahal Adler udah bilang, kebahagiaan bukan hasil, tapi efek samping dari hidup yang bermakna. Bro, hidup lo nggak perlu sempurna biar berharga. Lo nggak perlu jadi Elon Musk buat punya impact. Kadang senyum lo, kebaikan kecil lo, atau keberanian lo nolak toxic job, itu udah cukup buat ngubah hidup orang lain. Bahagia itu bukan saat semua orang tepuk tangan. Bahagia itu saat lo tepuk dada dan bilang, gua hidup gak sia-sia. Dan kunci dari semua ini, lo harus berani gak disukai. Lo harus berani jalan sendiri waktu semua orang milih ikut arus. Karena kalau lo gak punya musuh, bisa jadi lo juga gak punya pendirian. Adler gak kasih rumus bahagia yang ribet, dia cuma bilang, lo bahagia saat lo hidup untuk sesuatu yang lebih besar dari diri lo sendiri. Itu bisa keluarga, karya, visi, atau sekadar jadi orang baik walau dunia jahat. Sekarang, bro, gue mau lo ambil napas dan jujur ke diri lo sendiri. Lo hidup selama ini buat siapa? Buat validasi, buat applause, atau buat sesuatu yang lo sendiri banggakan? Kalau jawaban lo masih ragu, mungkin ini saatnya lo mulai ulang dari bab baru. Dan kabar baiknya, lo nggak butuh izin siapapun buat hidup versi terbaik lo. Jangan lupa subscribe, share, dan kirim video ini ke satu orang yang masih jadi budak likes. Dan seperti biasa, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya dan tetap cerdas. Karyawan pintar.